Salam jumpa dan salam sehat selalu. Lagi dalam Eliora Podcast edisi 3 Minggu 1 Mei 2022 dengan tema pentingnya pendidikan anak usia dini bagi anak Maluku Barat Daya. Telah hadir bersama dengan kita Ibu Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini Dinas Pendidikan Kabupaten Maluku Barat Daya, Bu Yeni K. Moses, Sarjana Pendidikan. Kita akan berbincang-bincang seputar yang pentingnya pendidikan anak usia dini ini sehingga bisa menjadi informasi penting bagi seluruh orang tua bahkan seluruh penduduk di Kabupaten Maluku Barat Daya di saat ini. Karena itu mungkin kita akan berbincang bersama dengan Ibu. Pertama-tama mungkin kita ingin mengetahui apa itu pendidikan anak usia dini dan seberapa penting pendidikan ini bagi anak-anak kita. Pendidikan anak usia dini atau PAUD disingkat itu adalah lembaga pendidikan yang menampung anak-anak dari usia 0 sampai dengan 6 tahun. Mengapa sampai pendidikan anak usia dini atau PAUD itu penting bagi masyarakat? Ya. Oleh karena pendidikan usia dini itu merupakan usia emas bagi anak-anak yang usia 0 sampai 6 tahun atau biasa disebut dengan golden age. Sehingga masa-masa itu merupakan masa yang paling penting, masa yang paling berharga untuk anak-anak yang tergabung dalam pendidikan anak usia dini. Berarti dalam masa-masa pertumbuhan itu yang usianya dari berapa sampai berapa yang harusnya sudah mengenyam pendidikan anak usia dini ini? Iya Pak, jadi dalam layanan pendidikan anak usia dini dalam lembaga PAUD itu ada 4 layanan pendidikan Pak. Ada 4 layanan pendidikan, yaitu yang pertama itu TPA, itu tempat penitipan anak. Yang kedua adalah kelompok bermain atau biasa disebut dengan KOBER, kelompok bermain atau juga biasa disebut dengan KB, kelompok bermain itu usia 2 sampai 4 tahun. Dan juga ada layanan yang namanya TK atau Taman Kanak-kanak, dan yang keempat adalah Satuan PAUD sejenis. Itu adalah 4 layanan yang terdapat dalam pendidikan lembaga pendidikan anak usia dini. Karena itu sebagai anak-anak Indonesia, lebih khusus Kabupaten Maluku Barat Daya, mesti menerapkan instruksi Presiden dan juga Permendikbud nomor 84 tahun 2014 tentang pendirian PAUD di setiap desa. Oleh karena itu, PAUD itu sangat penting bagi generasi emas karena di dalam lembaga PAUD itu anak-anak diajarkan untuk bagaimana bisa berkomunikasi, bersosial dengan semua anak-anak yang ada bersama-sama di satu lembaga. Dengan demikian, PAUD itu penting sekali bagi anak-anak, merupakan generasi emas, dan pemerintah mengharapkan supaya pada tahun 2025 itu semua desa sudah ada PAUD. PAUD ini membentuk anak sejak dini. Oleh karena itu yang paling penting adalah mungkin dari sisi kecerdasan mental. Dan apakah ini memang kalau dilihat di MBD apakah sudah berjalan sesuai dengan harapan yang selama ini dievaluasi? Kalau di Kabupaten Maluku Barat Daya sendiri, kita terus berjuang untuk bisa sama dengan kabupaten lain dan juga provinsi, di mana Kabupaten Maluku Barat Daya itu sudah memiliki 176 lembaga, di mana lembaga-lembaga itu terdiri dari layanan TK, layanan KB atau KOBER, layanan TK, dan juga ada SPS. Satu-satunya PS yang ada di kabupaten, 11 kabupaten kota yang di Provinsi Maluku ini hanya ada di Kabupaten Maluku Barat Daya Pak SPS, namanya SPS Tehila. Sedangkan kita itu punya 176 lembaga PAUD yang terdiri dari TK, KB. Kita tidak punya TPA Pak. Mungkin kita ingin tahu Ibu terkait dengan seluruh metode proses pembelajaran di kelas misalnya. Apakah dalam proses belajar mengajar ini juga ada para gurunya, tapi juga apakah juga mengacu pada kurikulum K13 misalnya. Apakah itu juga menjadi instrumen dalam proses belajar mengajar? Jadi pendidikan anak usia dini itu bukan hanya saja pergi, nyanyi, makan, minum, dan pulang Pak. Tapi pendidikan anak usia dini itu punya kurikulum. Ya, punya kurikulum seperti
lembaga formal yang lainnya seperti pendidikan dasar, yaitu SD maupun SMP. Dengan demikian, guru-guru dari PAUD sendiri, TK, KB, itu juga harus memposisikan diri walaupun banyak dipahami sungguh bahwa Kabupaten Maluku Barat Daya itu belum memiliki guru PAUD di semua PAUD. Ada yang cuma tamatan SMA, tetapi selalu diberikan timulan, selalu diberikan pelatihan, walaupun 1 tahun sekali, tetapi terus diberikan pelatihan untuk bisa mengerti dan membaca kurikulum. Karena di dalam kurikulum itu ada metode-metode yang dipakai untuk mengajarkan anak. Dan di dalam pembelajaran PAUD itu intinya adalah belajar sambil bermain. Terkait dengan peran pemerintah, juga peran masyarakat, peran orang tua dalam mendukung proses belajar mengajar maupun pendidikan anak usia dini ini. Karena memang tadi sudah disampaikan bahwa ini generasi emas yang harusnya dibentuk sejak awal terkait dengan karakter, mental, dan lain-lain. Oleh karena itu mungkin bisa kita sama-sama berkolaborasi apa saja yang sudah dilakukan sebagai bagian dari tanggung jawab Ibu di Dinas Pendidikan untuk menyebarkan informasi penting ini bagi masyarakat misalnya. Dari pemerintah sendiri, lebih khusus Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, itu selalu melakukan sosialisasi kurikulum, Pak. Tapi pandemi COVID ini yang membuat kita tidak bisa mengumpulkan banyak orang ataupun kita tidak bisa berkumpul seperti tahun-tahun sebelumnya. Oleh karena itu, tugas dari Dinas Pendidikan yang memahami tentang kurikulum yang berjalan dari kecamatan ke kecamatan. Namun itu dibagi, Pak. Tidak semua 17 kecamatan yang ada di Kabupaten Maluku Barat Daya ini ANSI 1 tahun itu harus sampai. Kita prioritas. Jadi prioritas tahun lalu itu ada di Gugus 3 di Kecamatan Pulau-Pulau Babar. Tahun ini kita prioritasnya ada di Gugus 2, yaitu Pulau Lakor dan Pulau Kisar. Jadi itu selalu dilakukan terus-menerus, Pak, agar guru-guru yang ada di pendidikan di PAUD, lembaga PAUD itu memahami sungguh tugas dan tanggung jawab mereka. Karena ketika menyampaikan sesuatu kepada anak-anak, apalagi anak-anak kecil, mereka pasti mengingatnya sampai kapanpun mereka pasti masih tetap mengingat, Pak. Terkait dengan momentum Hari Pendidikan Nasional yang jatuh tepat tanggal 2 Mei nanti besok, itu apakah ada kegiatan-kegiatan yang memang sudah dirancangkan? Mungkin ada gebiar PAUD, ada kegiatan-kegiatan lain yang mendukung proses peningkatan intelektual maupun mendukung proses pertumbuhan anak-anak ini di Kabupaten Maluku Barat Daya. Jadi untuk mendukung kegiatan Hardiknas atau Hari Pendidikan Nasional yang jatuh pada setiap tanggal 2 Mei tahun berjalan, itu memang ada kegiatan-kegiatan, Pak, kegiatan-kegiatan PAUD yang kita akan lakukan, namun bertepatan dengan Idul Fitri, Pak. Dengan demikian sebagai warga negara, ya kita saling menghargai sehingga kegiatan itu ditunda sampai dengan kita tidak rayakan lagi 2 Mei Hari Pendidikan Nasional, tetapi kita akan merayakannya pada tanggal 20 Mei Hari Kebangkitan Nasional. Iya. Nah, kegiatan ini sendiri rencananya dilaksanakan seperti apa? Ada agenda-agenda kegiatannya di dalamnya itu dibagi seperti apa, Ibu? Iya, kegiatan-kegiatan yang kami lakukan dalam suatu kegiatan yang namanya Gebiar PAUD itu kami melakukan kegiatan yang menumbuhkan bakat dan minat dari anak-anak. Iya. Di mana anak-anak di situ di ajang Gebiar PAUD itu juga guru-guru sendiri menilai keberhasilan dari guru-guru selama melakukan pembinaan pendidikan kepada anak-anak yang mereka layani selama ini. Jadi apakah keberhasilan mereka tercapai, terukur di kegiatan Gebiar PAUD, Pak, selama kurang lebih 2 tahun. Ya, baik Bapak Ibu sekalian, terkait dengan Gebiar PAUD ini kita akan berbicara agak panjang, sehingga ini juga menjadi informasi untuk orang tua tetapi juga para guru untuk menyiapkan anak-anak didik mereka. Nah, dalam persiapan-persiapan ini apakah sudah disampaikan untuk mungkin menyiapkan anak-anak ini terkait dengan lomba-lomba atau pertandingan-pertandingan yang nanti diikuti oleh anak-anak ini? Jadi kami sudah surati, Pak, semua lembaga PAUD, khususnya yang ada di pertama, yang ada di
dua gugus ini, yaitu gugus Leti Moalakor dan juga gugus Kisar. Nanti kita akan berpindah lagi ke kecamatan yang lain atau gugus pulau yang lain. Namun bulan Mei ini kita akan lakukan pada gugus Leti Moalakor dan gugus Kisar. Nah, kegiatan-kegiatan yang kami lakukan adalah dalam melaksanakan perlombaan untuk anak-anak kelompok bermain itu mewarnai gambar, di mana anak-anak itu diajarkan image mereka, perkembangan otak mereka untuk bagaimana mewarnai gambar yang harus sesuai dengan yang sesungguhnya. Nanti di situ anak-anak dilatih perkembangan mereka. Ada juga kegiatan penyanyi solo, di mana keberanian dari anak-anak itu juga kita lihat. Apakah anak-anak itu berani tampil untuk membawakan lagu yang sudah dipersiapkan oleh para guru atau tidak. Dan juga ada lomba gerak dan tari. Di situ anak-anak juga diajarkan untuk bernyanyi sambil bergoyang sesuai dengan irama. Nah, anak-anak kecil ini apakah bisa menyesuaikan langkah-langkah seperti itu atau tidak? Disitulah kita menilai. Fisik dari mereka juga itu kita lakukan perlombaan, yaitu mereka lari bola namanya, lari bola. Jadi nanti apa yang kita nilai, kecepatan ataukah berapa banyak bola yang dibawa, atau juga kita menilai warna-warna bola berapa saja yang dibawa oleh anak-anak. Misalnya kita menentukan warna bola merah, ya anak-anak jangan-jangan anak-anak mengambil warna bola yang lain. Nah, itu melatih kecerdasan dari anak-anak untuk bisa melakukan hal-hal itu dengan berani tanpa didampingi oleh guru maupun didampingi oleh orang tua. Mungkin yang bisa kita dengar lagi terkait juga dengan peran orang tua yang sampai saat ini mungkin bisa disampaikan, apakah memang mereka benar-benar sudah mendukung program pendidikan anak usia dini ini, atau memang mungkin masih menganggap bahwa ini program pendidikan yang levelnya masih rendah dan bisa saja ada yang malas tahu dan masa bodoh misalnya ada. Apakah itu memang masih terjadi di MBD dan bagaimana caranya untuk mengatasi hal tersebut? Ya, bersyukur bahwa Kabupaten Maluku Barat Daya ini di kota-kota kabupaten maupun di kota-kota kecamatan dengan orang tua terhadap pendidikan anak usia dini sudah mulai terlihat, namun juga tidak terlalu signifikan, artinya tidak terlalu mendarat, artinya tidak terlalu mendukung seperti anak-anak. Mungkin orang tua masih merasa bahwa pendidikan anak usia dini masih kecil dan lain-lain. Nah, jadi dukungan orang tua betul-betul mendukung kegiatan itu memang belum ada, tetapi sudah terlihat, Pak. Sudah terlihat dengan komite sekolah sudah mulai ada. Kalau dulu itu sama sekali tidak ada, Pak. Sekarang sudah mulai terlihat ada lembaga-lembaga PAUD yang sudah boleh membentuk komite untuk membantu pemerintah, karena PAUD-PAUD yang ada di Kabupaten Maluku Barat Daya ini adalah yayasan swasta semua, Pak. Dengan demikian dukungan pemerintah hanya memberikan pemberian bantuan operasional penyelenggaraan pendidikan atau biasa disebut dengan BOP. Nah, selebihnya itu adalah bantuan dari orang tua untuk sama-sama mendukung layanan pendidikan PAUD yang ada di kabupaten. Kalau yang di desa-desa terpencil memang belum terlihat, sama sekali belum terlihat, Pak. Orang tua masih merasa bahwa anak-anak ini kalau pergi ke sekolah hanya membuang-buang uang, membuang-buang waktu, artinya harus beli kue untuk anak bawa, padahal sebenarnya itu adalah kehidupan sosial yang diajarkan, yang ditanamkan kepada anak-anak sejak dini, bahwa mereka harus pergi dan membawa bekal agar bisa berbagi dengan teman-teman yang lain. Ketika mereka itu kehidupan sosialnya sudah mulai diajarkan kepada anak-anak dari sejak usia dini. Dan orang tua masih menganggap bahwa buang-buang waktu, mau bawa anak di kebun, mau bawa buang-buang waktu, harus kerja kebun, harus nunggu anak sampai siang atau jam 10, 11 dan lain-lain. Dengan demikian kami berharap, kami berharap bahwa ke depan itu semua pikiran-pikiran terkait dengan pendidikan anak usia dini tidak terlalu penting bagi anak-anak itu semuanya bisa hilang lewat surat yang kami layangkan pada pendidikan dasar, dalam hal ini SD
bahwa harus menerima anak yang melalui TK punya sertifikat baru bisa diterima di SD. Tapi kalau tidak punya sertifikat, tidak boleh terima anak dari rumah tangga. Semoga program itu bisa mendarat, berhasil pada desa-desa yang terpencil. Iya, baik, kita sudah ada di penghujung acara podcast kita di saat ini. Mungkin bisa Ibu sampaikan, gambarkan harapan-harapannya. Harapan dari saya selaku Kepala Bidang PAUD di Kabupaten Maluku Barat Daya, yang pertama Pak, itu kepada pemilik-pemilik yayasan, kepala desa, yayasan gereja, yayasan YBC Tanala, bahwa ketika Bapak Ibu Kepala Desa, Bapak Ibu pengurus yayasan sudah boleh membantu pemerintah daerah dalam membuka lembaga PAUD, itu berarti bahwa kita sama-sama berjuang untuk mencerdaskan anak bangsa yang ada di lembaga-lembaga PAUD yang didirikan oleh Bapak Ibu Kepala Desa, Bapak Ibu yang pemilik yayasan, agar tercipta pendidikan anak yang lebih baik, artinya yang cerdas dalam kabupaten kita. Itu yang pertama. Yang kedua adalah ketika Bapak Ibu pemilik yayasan bersama-sama dalam membantu pemerintah daerah untuk memberikan dukungan moral maupun spiritual, juga dukungan dana kepada lembaga PAUD, agar guru-guru atau pendidik yang melayani anak-anak di lembaga PAUD itu bisa betah untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab. Karena guru-guru PAUD itu juga sama dengan guru-guru yang ada di SD dan SMP, SMA, Pak. Tetapi guru-guru PAUD itu banyak yang tidak mengenyam pendidikan sarjana, sebatas SMA, Pak. Jadi semoga ke depan pemilik-pemilik yayasan bisa memperhatikan para guru juga untuk mengikuti pendidikan anak usia dini, yang rencananya kampus PSDKU akan membuka program itu pada tahun ini. Luar biasa sekali apa yang sudah disampaikan oleh Ibu narasumber kita, Ibu Yeni K. Moses SPD di saat ini. Bahkan yang paling terakhir statement closingnya bahwa mereka sementara berjuang sehingga bisa menghasilkan banyak guru-guru yang mengenyam minimal tingkatan sarjana di kampus PSDKU Kabupaten Maluku Barat Daya. Mungkin itu kita sampai di sini dulu edisi kita di saat ini, dan sampai jumpa pada edisi keempat selanjutnya. Kalwedo. Kalwedo.